Halo teman-teman, jangan lupa di subscribe ya channel dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Ulfina. Saya dari Prodi Pure Lighting 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu simulasi instruktur renang untuk anak usia dini yang meliputi ilustrasi hal-hal yang diperlukan saat berenang, hal-hal yang harus diperhatikan saat berenang, hal-hal yang berbahaya ketika berenang, dan penanganannya, serta simulasi kegiatan pemanasan, inti, dan pendinginan renang untuk anak usia dini. Tugas ini untuk memenuhi tugas final saya dari mata pelajaran Metode Pengembangan Jasmani Awud yang diampu oleh dosen Rani Puspajuwita. Nah, baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu simulasi instruktur renang untuk anak usia dini. Simulasi instruktur renang untuk anak usia dini. Di sini, guru atau pendamping anak ketika anak melakukan kegiatan berenang harus memperhatikan ketika anak ingin melakukan kegiatan berenang, pastikan anak sudah memakai baju renang. Baju renang yang seperti apa, Bunda? Baju renang yang bahannya karet, yang bukan yang karet menyerap air ya, tapi yang lebih sedikit menyimpan air, seperti baju-baju renang yang kita ketahui, baju renang yang menyerap airnya lebih sedikit, karena itu membantu anak ketika berenang tidak berat ya bajunya begitu. Selanjutnya pastikan anak-anak juga memakai kacamata renang. Nah, untuk apa Bunda kacamata renang tersebut? Nah, kacamata renang itu berguna untuk melindungi mata anak. Jadi ketika anak ingin buka mata nih saat berenang gitu kan, jadi anak bisa melihat langsung, oh dalam kolam oh ternyata di dalam kolam itu seperti ini Bu, seperti ini Bunda. Anak-anak bisa melihat di dalam kolam tanpa merasakan pedih di matanya karena telah menggunakan kacamata renang. Nah, itulah manfaat dari kacamata renang tersebut. Selanjutnya ada topi renang. Nah, kegunaan topi renang ini sendiri untuk melindungi kepala anak agar tidak terkena langsung dengan air kolam. Karena mungkin kan di kolam yang sedang kita berenang mungkin mengandung koralin ataupun mengandung pengawet yang lain. Jadi alangkah baiknya menggunakan topi renang ya, agar anak-anak terlindungi rambutnya seperti itu. Selanjutnya ada pool buoys. Bunda harus tahu pool buoys itu adalah peralatan berenang yang digunakan sebagai penjepit kaki. Alat ini berfungsi untuk melatih gerakan tangan saat berenang. Nah, itu juga perlu ya Bunda. Selanjutnya ada fins atau kaki katak. Ingin tendangan kaki anak saat berenang lebih cepat dan kuat, peralatan berenang fins adalah alat yang Bunda perlukan. Layaknya sepatu, fins digunakan di kaki dengan bagian ujungnya yang lebih panjang dan melebar. Nah, poin yang kedua yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat berenang dengan anak. Yang pertama, selalu dampingi anak. Pastikan Bunda dan ayah selalu berada di sekitar sekecil ya, baik kegiatan itu dilakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau di sekolah kan guru-guru juga harus selalu mendampingi dan mengawasi anak ketika berenang. Selanjutnya, hindari membawa mainan ke dalam kolam berenang. Nah, kenapa harus menghindari membawa mainan ke dalam berenang? Biar anak-anak fokus untuk melakukan kegiatan berenang. Misal nih, kalau anak membawa mainan dari luar ketika melakukan kegiatan berenang, entahlah mainannya itu hanyut, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan takutnya terjadi. Maka lebih baik tidak membawa mainan ke dalam kolam berenang. Nah, disitulah peran orang tua maupun guru pendamping sangat memperhatikan anak-anak yang ingin melakukan kegiatan berenang. Selanjutnya, hal-hal yang berbahaya saat renang dan penanganannya. Yang pertama, jangan biarkan anak berenang tidak memakai pelampung. Nah, pastikan si kecil memakai pelampung ya Bunda. Yang kedua, pastikan anak sehat tubuh, karena jika anak sedang sakit itu tidak boleh berenang. Yang ketiga, menggunakan pelindung telinga agar air tidak masuk ke dalam telinga anak. Yang keempat, bermain di daerah rawan yang berbahaya. Maka dari itu, selalu pantau anak agar tidak bermain di daerah rawan yang berbahaya. Guru harus selalu mengawasi anak usia dini. Yang kelima, berlama-lama berendam di air. Jangan biarkan anak lama-lama di dalam air.
atau air dingin ataupun panas ya, karena itu bisa membuat anak masuk angin dan anak sakit. Maka setiap ada kegiatan berenang, guru harus memberi contohnya. Misal sekitar 15 menit ataupun 20 menit. Itu udah sangat cukup ya anak melakukan kegiatan berenang. Dan selalu dampingi anak ketika anak sedang melakukan kegiatan berenang. Pastikan anak-anak semua memakai peralatan renang secara benar. Nah, selanjutnya mengapa kita harus melakukan simulasi pemanasan kegiatan berenang untuk anak PAUD? Menurut New Zealand Ocean Swim, ada beberapa manfaat gerakan pemanasan sebelum berenang, seperti melancarkan aliran oksigen pada otot yang digunakan untuk berenang, meningkatkan suhu tubuh sehingga mengurangi resiko kram dan cedera otot atau tendon, meningkatkan aliran darah pada otot yang digunakan untuk berenang sehingga lebih berenergi, membuat otot lebih fleksibel agar anak bisa berenang lebih efisien. Jadi untuk guru-guru yang mengawasi si kecil saat melakukan kegiatan renang, ajarkan anak melakukan rangkaian pemanasan sebelum berenang untuk meningkatkan jangkauan otot sekaligus membuat tubuh lebih fleksibel. Gerakan pemanasan sebelum berenang ini sebaiknya dilakukan selama 30 detik sambil berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, rentangan ke atas kepala, lalu perlahan condongkan badan ke kiri dan ke kanan. Contohnya seperti ini. Nih, rentangkan tangan. Jadi, lihat ke atas, ke kanan, dan ke kiri. Seperti itu. Itu dilakukan selama 30 detik ya. Selanjutnya lunge. Dari posisi berdiri, memajukan satu kaki ke depan sambil merentangkan kedua tangan ke atas. Lakukan secara bergantian dengan kaki yang satunya. Gerakan ini akan membantu meregangkan otot dada serta 4 otot besar di bagian depan paha. Nah, contohnya seperti ini ya. Direntangkan tangan, majukan kaki pertama, 1, 2. Nah, seperti itu. Itu dilakukan selama 30 detik. Selanjutnya, pose kucing. Gerakan pemanasan sebelum berenang ini dimulai dengan posisi tubuh seperti kucing, yaitu bertumpu pada kedua telapak tangan dan lutut. Kemudian tundukkan kepala dan tarik pusar ke atas sehingga punggung melengkung seperti kucing yang sedang kaget. Setelah itu lanjutkan dengan perlahan menurunkan tulang punggung ke arah lantai sambil perlahan menarik kepala ke belakang. Nah, seperti itu kegiatannya. Sebagai alternatif, pemanasan ini juga bisa dilakukan dengan bantuan pelampung. Pastikan anak-anak memakai pelampung ya, Bunda. Cara pendinginan setelah berenang yang benar. Relaksasi tubuh sehabis berenang perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan, tergantung dari seberapa lama dan seberapa berat rutinitas renang masing-masing individu. Namun yang paling umum adalah lakukan berenang setrikaan beberapa lap untuk mengundurkan otot-otot tubuh. Setelahnya, tetap berada di dalam air sambil menghadap dinding kolam dan kedua tangan berpegangan pada tepi kolam. Lipat kedua kaki hingga lutut Anda sejajar dada. Ini sangat penting sebagai tindakan pendinginan setelah berenang. Selanjutnya, bisa dengan cara ini membasuh mata agar bersih dari kotoran. Hal ini perlu dilakukan karena kita ketahui sendiri dalam kolam itu tentu sangat kotor ya, walaupun sudah memakai pengawet. Jika telinga anak kemasukan air, usahakan air bisa keluar kembali ya Bunda, baik dengan cara meniup telinga anak. Nah, segala kegiatan berenang ini mulai dari simulasi pemanasan, sampai hingga pendinginan saat setelah selesai berenang, guru atau orang tua yang berada di sekitar anak-anak untuk mengawasi kegiatan berenang harus benar-benar dalam pengawasan yang ketat. Karena kegiatan berenang untuk anak usia dini ini tidak bisa dilakukan tanpa pengawasan, karena resiko yang sangat besar ya. Hal-hal yang tidak ingin terjadi, maka lebih baik kita mengawasi anak-anak. Apalagi kan anak usia dini itu kan sangat bergantung ya pada orang tua ataupun guru. Jadi, agar terhindar dari risiko yang berbahaya, sebaiknya kita awasi bersama buah hati kita agar tidak terjadi apa-apa. Nah, hanya segini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.